Selain mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis, SMP Negeri 1 Tanah Merah juga akan segera mengoperasikan asrama baru yang dibangun di area belakang sekolah. Satgas Bais TNI wilayah perbatasan terus melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan membangun karakter siswa Pancasila serta memberikan pemahaman tentang bijak menggunakan media sosial di era digital. Halo selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romanak Nesya Bermasih dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Selasa 9 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. SMP Negeri 1 Tanah Merah siap melaksanakan program makan bergizi gratis, serta mempersiapkan sejumlah fasilitas pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan siswa. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, usai pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan Merah Putih. Ia menegaskan bahwa sekolahnya siap mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG. Hatta menjelaskan, Kabupaten Bovendigul menjadi salah satu daerah penerima program MBG dari pemerintah pusat. Dengan 3 sekolah sasaran awal, yaitu SMP Negeri 1 Tanah Merah, SD Impres, dan SDIT. Pihak sekolah juga telah menandatangani kesepakatan pelaksanaan program serta mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis untuk mendukung keberlangsungan kegiatan. Nah, kemarin kita didatangi dari tim makan gratis, makan bergizi gratis untuk Kabupaten Bovendigul ini ada 3 sekolah. Salah satunya SMP Negeri 1, SMP Negeri 1, SD Impres dengan SDIT yang mungkin nanti akan berjalan karena data sudah kami sampaikan, sudah diminta dan itu sudah dibicarakan, kami sudah tanda tangan kesepakatan dan mungkin SMP 1 nanti akan dapat itu MBG atau makan bergizi gratis. Terkait dengan kesepakatan itu, surat kesepakatan ada pendistribusian jelas terkait dengan tempat makan yang nanti setelah anak-anak habis makan kumpulkan, nanti mereka ambil jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti akan dikenakan ganti rugi sebesar 80.000. Kesempatan program sudah ditandatangani, termasuk pendistribusian dan lokasi makanan siswa. Semua alat makan akan dijaga dengan baik dan jika ada yang hilang akan diganti rugi sebesar Rp80.000. Program makan bergizi gratis ini akan dijalankan selama 5 tahun dan dilaksanakan setiap hari. Untuk tahap awal, dapur utama akan beroperasi di Warung Sageri yang terletak di depan Gereja Bukit Kesucian. Ke depan, sekolah juga akan menyiapkan 3 dapur utama untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan program tersebut. Tim Liputan, Digul TV, Nober Andri melaporkan. Sementara itu pemirsa, selain mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis, SMP Negeri 1 juga akan segera mengoperasikan asrama baru yang dibangun di area belakang sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Hatta Nongkeng mengatakan, asrama ini diprioritaskan bagi siswa orang asli Papua serta anak-anak dari daerah terpencil yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di Tanah Merah. Hatta menjelaskan pihak sekolah telah menyiapkan pengurus asrama dan merencanakan asrama baru ini akan mulai beroperasi pada tanggal 8 September 2025. Semua kebutuhan makan dan minum siswa akan ditanggung oleh dana otsus sehingga anak-anak dapat fokus belajar. Berdasarkan pendataan awal, sebanyak 20 siswa akan menempati asrama pada tahap pertama. Hatta menegaskan pihak sekolah akan melakukan seleksi ketat terhadap calon penghuni asrama, termasuk memastikan perilaku siswa sesuai dengan tata tertib sekolah, seperti larangan merokok dan kedisiplinan. Saya perlu informasikan juga SMP 1 mungkin di bulan depan sudah aktifkan asrama yang beberapa bulan yang lalu dibangun ada di belakang sekolah dan kami sudah ada pengurusnya dan mungkin di tanggal 8 itu sudah dioperasikan karena semua BAMA dan keperluan makan minum itu ditanggung dari otsus dan kami sudah siapkan semua. Nah, sementara kami fokuskan anak-anak OAP atau anak-anak yang memang tidak ada tempat tinggal. Untuk sementara setelah kami data memang anak-anak yang dari
dari distrik-distrik jauh yang memang tinggal dengan bukan keluarga, tinggal yang tidak punya tempat tinggal yang jelas, dan memang diseleksi terkait dengan dia punya kebiasaan yang tidak merokok dan lain-lain. Sementara itu, bangunan asrama lama yang sebelumnya berada di kawasan Angkasa, tepatnya di kantor Kemendikbud, telah diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan dan kini dialihkan secara resmi ke SMP Negeri 1 Tanah Merah. Barang-barang dari asrama lama yang masih layak pakai juga akan dipindahkan ke asrama baru. Hatta menegaskan semua tanggung jawab pengelola asrama akan dipegang langsung oleh pihak sekolah bersama beberapa guru. Ia berharap fasilitas asrama baru ini dapat berjalan baik dan memberikan manfaat besar bagi anak-anak, terutama yang berasal dari daerah jauh. Dengan adanya asrama baru ini, SMP Negeri 1 Tanah Merah berharap dapat memberikan dukungan maksimal kepada siswa-siswinya, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan semua anak-anak khususnya dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar meraih cita-cita. Tim Liputan Digul TV, Nober Andri melaporkan. Kabupaten Bovendigul akan ikut serta dalam melaksanakan Pesparani pertama di tingkat Provinsi Papua Selatan. Kegiatan Pesparani tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Merauke. Provinsi Papua Selatan akan menyelenggarakan Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani Katolik untuk pertama kalinya pada tanggal 5 sampai 10 Oktober 2025 di Kabupaten Merauke. Adapun pelaksanaan Pesparani tersebut akan diikuti oleh keempat kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan, termasuk Kabupaten Bovendigul. Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bovendigul, Yosepa Tambonov mengatakan bahwa setelah dilakukan pertemuan dengan beberapa pengurus lembaga pembinaan dan pengembangan Pesparani Katolik di daerah, telah disepakati dua kategori yang akan diikuti, yakni Mazmur dan Tutur Kitab Suci. Hari ini telah hadir 6 orang kepengurusan. Kami sudah bersepakat bahwa Bovendigul akan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejani ini. Dua kategori yang kita sepakat yaitu Mazmur dan Tutur Kitab Suci. Mudah-mudahan dengan tampilnya Bovendigul ini kita berharap bahwa Bovendigul juga bisa hadir dan memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, bukan mencari juara tetapi bagaimana kita hadir untuk menyukseskan berpartisipasi dalam kegiatan Pesparani tingkat Provinsi Papua yang pertama di Kabupaten Merauke. Meskipun masih terkendala dengan masalah anggaran, namun Yosepa berharap agar Kabupaten Bovendigul tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan Pesparani tingkat Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke nanti. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Kabupaten Bovendigul mengalami kendala terkait anggaran dalam keikutsertanya pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik tingkat Provinsi Papua Selatan yang pertama tahun 2025. Kabupaten Bovendigul direncanakan akan turut serta dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani Katolik tingkat Provinsi Papua Selatan yang pertama pada bulan Oktober 2025 mendatang. Namun rencana keikutsertaan Kabupaten Bovendigul dalam ajang tersebut masih mengalami satu kendala terkait ketersediaan anggaran. Melihat kendala yang dihadapi, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bovendigul Yosepa Tambonov angkat bicara agar hal tersebut jangan sampai menjadi penghambat bagi kontingen Kabupaten Bovendigul. Beberapa hari ini berpikir jangan sampai Bovendigul ini punya kemampuan bisa diperhitungkan, jangan sampai dengan anggaran, ketersediaan anggaran yang tidak ada ini, kemudian Bovendigul tidak terlibat sama sekali. Kita melihat ada beberapa kategori-kategori mata lomba yang sebenarnya kita bisa ikut yang sifatnya tunggal atau perorangan. Meskipun mengalami kendala terkait anggaran, namun Yosepa tetap berharap agar Kabupaten Bovendigul akan mengirim kontingen untuk mengikuti ajang Pesparani pertama Provinsi Papua Selatan Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Saudara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, mengungkapkan bahwa saat ini sekolahnya memiliki 947 siswa yang seluruhnya diwajibkan mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan. Menurut Hatta, kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat memberikan wawasan dan pengetahuan yang jarang didapat melalui pelajaran umum di kelas. Kesan siswa sangat positif. Mereka merasa termotivasi dan mendapatkan pengetahuan baru. Di sekolah selalu membuka ruang bagi kegiatan seperti ini karena materi yang diberikan sangat mendukung perkembangan anak-anak. Melalui kegiatan ini pihak sekolah berharap para siswa dapat memahami nilai-nilai kebangsaan, membangun karakter sesuai Pancasila, serta memanfaatkan media sosial dengan baik. Hatta juga menegaskan bahwa SMP Negeri 1 Tanah Merah akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan edukasi serupa demi menyiapkan generasi muda yang berkarakter, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan era digital. Jadi semuanya kita libatkan untuk ikut kegiatan ini. Jadi hanya waktunya yang berbeda. Sesi pertama kelas 1, yang awalnya anak-anak mereka tidak memahami karakter mereka sendiri, terus tidak paham dengan media sosial atau terkait dengan penggunaan HP yang tidak terkontrol. Sekarang mereka sudah lebih hati-hati menggunakan HP untuk lebih ekspos ke media sosial, karena mereka sendiri sudah diajarkan tentang undang-undang ketika dia melanggar undang-undang
media sosial ada hukum dan ada undang-undang yang nanti dikena. Tim Liputan, Digul TV, Nober, Andri melaporkan. Saudara jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebagai wujud perhatian terhadap pendidikan di daerah perbatasan, Satgas Bais TNI memberikan sosialisasi terkait pembangunan wawasan kebangsaan, karakter siswa, dan literasi digital. Kegiatan ini bertujuan menanamkan semangat nasionalisme, membentuk karakter siswa Pancasila, serta memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Kapten Sabar menyoroti tantangan besar yang dihadapi generasi muda di era globalisasi, terutama maraknya penyebaran berita bohong, hoaks, serta pemanfaatan kecerdasan buatan AI yang semakin mempengaruhi pola pikir anak-anak dan remaja. Untuk tantangan terbesarnya
dihadapkan dengan perkembangan teknologi media sosial, banyaknya berita hoax atau berita bohong yang apalagi perkembangan sekarang AI, Artificial Intelligence, anak-anak itu juga harus memahami bahwa mana yang berita sesungguhnya, mana berita bohong, mana yang harus disebarluaskan, mana yang harus benar-benar mereka simpan tidak perlu disebarluaskan. Tentunya ini kita berikan pemahaman kepada anak agar mereka tidak tersandung dalam penyebaran berita hoax. Tentunya tantangan ke depan ini karena media sosial itu tidak bisa terbendung, sangat vulgar sekali. Berita apapun mereka terima. Mungkin di media sosial Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Berita di kapanpun dan dimanapun mereka sangat gampang dengan mudah mereka dapatkan. Tentunya dengan memberikan pemahaman tentang bijak menggunakan media sosial, mereka bisa memahami apa keuntungan dan kerugian menggunakan media sosial. Ia menegaskan bahwa media sosial tidak bisa dibendung. Informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, pihaknya memberikan pemahaman kepada anak-anak agar mereka mampu memilah dan menyaring informasi. Kapten Sabar juga menekankan pendidikan karakter dan literasi digital tidak hanya diberikan di sekolah, tetapi harus dimulai dari rumah. Orang tua memiliki peran besar dalam membimbing anak-anaknya agar bijak menggunakan teknologi. Dengan adanya sosialisasi ini, Satgas Bais TNI berharap generasi muda di wilayah perbatasan dapat tumbuh menjadi insan berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta cerdas memanfaatkan teknologi di era digital. Tim Liputan, Digul TV, Nober Andri melaporkan. Pemirsa, Satgas Bais TNI wilayah perbatasan terus melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan membangun karakter siswa Pancasila serta memberikan pemahaman tentang bijak menggunakan media sosial di era digital. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, membangun karakter siswa, serta memberikan pemahaman bijak dalam menggunakan media sosial. Saat ditemui usai kegiatan, dan tim Satgas Bais TNI wilayah perbatasan, Kapten Infantri Sabar Samosir menjelaskan bahwa materi wawasan kebangsaan yang diberikan tidak hanya kepada siswa SMP, tetapi juga kepada siswa SMK dan SMA. Sebelum memberikan sosialisasi, pihaknya terlebih dahulu melakukan pemetaan masalah di lapangan, khususnya terkait perkembangan teknologi dan digitalisasi yang menjadi tantangan besar bagi generasi muda. Pemberian materi seperti ini, kami mendatangi sekolah-sekolah. Ini memang bukan merupakan tugas pokok kami sambil bertugas di wilayah perbatasan. Salah satu tugas pokok kami di bidang pendidikan, kami menyasar kepada anak-anak yang masih SMP, SMA. Ini adalah tantangan terberat memang karena anak-anak tersebut sudah memahami lebih dulu tentang media sosial, namun cara penggunaannya belum. Jadi tantangannya memang ke depan itu karena dihadapkan dengan geografis wilayah yang sangat-sangat jauh, dan begitu juga dalam pelaksanaan pendidikan mungkin fasilitas yang ada di sekolah belum mumpuni, karena ada beberapa sekolah juga yang kami temui belum memiliki fasilitas listrik, bahkan belum memiliki infocus, sehingga kami tidak bisa menjabarkan secara detail tentang materi wawasan kebangsaan, bijak menggunakan media sosial dan karakter budaya tersebut. Sabar juga menambahkan selain menanamkan semangat kebangsaan, sosialisasi ini juga menekankan pentingnya bijak menggunakan media sosial. Para siswa diberikan penjelasan mengenai pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE tahun 2016 yang mengatur tentang penghinaan, perundungan, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya di dunia digital. Ia juga mengungkapkan selain materi wawasan kebangsaan, ada juga materi lainnya yaitu pembentukan karakter, di mana para siswa diajak mempersiapkan diri dalam merencanakan masa depan dan menentukan cita-cita mereka sejak dini, baik melanjutkan ke jenjang SMA, SMK, maupun memasuki dunia kerja. Kapten Sabar berharap melalui kegiatan ini, para siswa dapat memahami tantangan ke depan dan mampu membentuk karakter yang kuat, beretika, serta memiliki literasi digital yang baik. Tim Liputan, Digul TV, Nober Andri melaporkan. Saudara, guna membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman kuat tentang wawasan kebangsaan, Satuan Tugas dari Markas Besar TNI memberikan sosialisasi kepada para pelajar tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Boven Digul. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, membangun karakter siswa, serta memberikan pemahaman bijak dalam menggunakan media sosial. Saat ditemui usai kegiatan, dan tim Satgas Bais TNI wilayah perbatasan, Kapten Infantri Sabar Samosir menjelaskan bahwa materi wawasan kebangsaan yang diberikan tidak hanya kepada siswa SMP,
tetapi juga kepada siswa SMK dan SMA. Sebelum memberikan sosialisasi, pihaknya terlebih dahulu melakukan pemetaan masalah di lapangan, khususnya terkait perkembangan teknologi dan digitalisasi yang menjadi tantangan besar bagi generasi muda. Pemberian materi seperti ini, kami mendatangi sekolah-sekolah. Ini memang bukan merupakan tugas pokok kami sambil bertugas di wilayah perbatasan. Salah satu tugas pokok kami di bidang pendidikan, kami menyasar kepada anak-anak yang masih SMP, SMA. Ini adalah tantangan terberat memang karena anak-anak tersebut sudah memahami lebih dulu tentang media sosial, namun cara penggunaannya belum. Jadi tantangannya memang ke depan itu karena dihadapkan dengan geografis wilayah yang sangat-sangat jauh, dan begitu juga dalam pelaksanaan pendidikan mungkin fasilitas yang ada di sekolah belum mumpuni, karena ada beberapa sekolah juga yang kami temui belum memiliki fasilitas listrik, bahkan belum memiliki infocus, sehingga kami tidak bisa menjabarkan secara detail tentang materi wawasan kebangsaan, bijak menggunakan media sosial dan karakter budaya tersebut. Sabar juga menambahkan selain menanamkan semangat kebangsaan, sosialisasi ini juga menekankan pentingnya bijak menggunakan media sosial. Para siswa diberikan penjelasan mengenai pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2016 yang mengatur tentang penghinaan, perundungan, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya di dunia digital. Ia juga mengungkapkan selain materi wawasan kebangsaan, ada juga materi lainnya yaitu pembentukan karakter, di mana para siswa diajak mempersiapkan diri dalam merencanakan masa depan dan menentukan cita-cita mereka sejak dini, baik melanjutkan ke jenjang SMA, SMK, maupun memasuki dunia kerja. Kapten Sabar berharap melalui kegiatan ini, para siswa dapat memahami tantangan ke depan dan mampu membentuk karakter yang kuat, beretika, serta memiliki literasi digital yang baik. Tim Liputan, Digul TV, Nober Andri melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk Bagen, Guk Bagen Ep, Guk Bagen Ep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Aknesya masih mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.